Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang house of quality. House of quality itu sebuah diagram yang secara fisik terlihat seperti rumah yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dengan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan keinginan tersebut. Saya mencontohkan perusahaan sendal. Nah, yang pertama itu di sini ada kayak keinginan customer dan di sini kemampuan perusahaan. Yang pertama itu ada desain sendal, tahan lamanya, harga rendah, ringan, nyaman dipakai. Terus di sininya itu ada import 1 sampai 5 skalanya. Terus menentukan kualitas material, kekuatan material, menentukan bentuk model sendal, menentukan variasi warna, pemilihan bahan material. Yang pertama desain sendal. Di sini saya akan mengasih K3. Untuk tahan lamanya saya akan mengasih 4, harga rendahnya 2, ringannya 1, nyaman dipakainya 5. Sebelumnya ini simbol-simbol relationship strength. Yang lingkaran titik itu strong, kuat banget ya, bernilai 9. Yang hanya lingkaran itu medium, sedang bernilai 3. Yang segitiga itu weak, bernilai 1. Nah, untuk yang pertama itu desain sendal. Nah, menurut saya desain sendal ini hanya memiliki hubungan kuat itu dengan menentukan bentuk model sendal, yaitu berarti lingkaran ada titik tengahnya, dan menentukan variasi warnanya. Berhubungan kuat, jadi lingkaran ada titik tengahnya. Dan yang kedua itu tahan lama. Ini berhubungan sedang dengan menentukan kualitas material, jadi lingkaran saja, dan berhubungan kuat dengan kekuatan materialnya, jadi lingkaran titik tengah. Dan berhubungan kuat juga dengan pemilihan bahan materialnya, lingkaran titik juga. Nah, untuk yang ketiga itu harga rendah. Harga rendah itu sangat berhubungan sedang dengan menentukan kualitas material dan sangat berhubungan dengan pemilihan bahan materialnya. Dan ringan itu sangat berhubungan juga dengan pemilihan bahan materialnya. Dan nyaman dipakai itu sangat berhubungan sedang dengan menentukan bentuk model sendalnya, jadi lingkaran saja, dan berhubungan sedang atau medium dengan pemilihan bahan materialnya. Nah, di sini berikutnya itu adalah nilai kepentingan. Nilai kepentingan di sini yaitu mengkalikan 4 dengan lingkaran yaitu medium bernilai 3, jadi 4 dikali 3 yaitu 12, dan 2 dikali 3 yaitu 6. 12 ditambah 6 jadi 18. Dan yang kedua ini lingkaran titik tengah itu bernilai 9, jadi 4 dikali 9 yaitu 36. Yang ketiga 3 dikali 9 yaitu 27, dan 5 dikali 3 medium yaitu 15, ditambahkan hasilnya 42. Dan yang keempat ini lingkaran titik tengah saja, 3 dikali 9 yaitu 27, dan 4 dikali 9 jadi 4 dikali 9 36, 2 dikali 9 18, 1 dikali 9 itu 9, 5 dikali 3 itu 15, hasilnya 76. Lalu kita menentukan relasinya. Yang titik itu strong, yang plus 2 itu positif, yang plus 1 itu weak positif. Jadi
menentukan kualitas material dengan kekuatan material itu relasinya itu strong. Kekuatan material dengan menentukan bentuk model sendal itu tidak ada relasi. Menentukan variasi warna dengan pemilihan. Selanjutnya di sini ada kompetitor 1 dan 2. Nah, di sini tuh ada kompetitif scoresnya. Kalau G itu good yang bernilai 3, F itu fair yang bernilai 2, P itu poor yang bernilai 1. Nah, di sini menurut pandangan saya, karena pandangan orang itu berbeda-beda, jadi menurut saya itu kompetitor yang pertama itu memiliki desain sendalnya itu G, yaitu good. Tahan lamanya itu fair, harga rendahnya itu fair, ringannya itu full, nyaman dipakainya itu fair. Dan yang kompetitor kedua itu menurut saya desain sendalnya itu good juga, tahan lamanya itu full, harga rendahnya itu fair, ringannya itu full, nyaman dipakainya itu full. Nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai kepentingannya, juga menjumlahkan kompetitor 1 itu kan G itu sama dengan 3, F itu sama dengan 2, P itu sama dengan 1. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 jumlahnya itu 10. Dan yang kedua itu 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 jumlahnya itu 8. Nah, angka selanjutnya itu membuat relatif. Jadi kita menentukan relatifnya itu yang paling besar itu yang pertama di sini. Jadi yang pertama itu 76, yang kedua itu 42, yang ketiga itu 36, yang keempat itu 427, yang kelima itu 18. Nah, di sini lalu selanjutnya itu tingkat kesulitan. Nah, 1 itu mudah diwujudkan, kalau rating 5 itu susah diwujudkan. Nah, di sini untuk menentukan kualitas material itu skalanya 2. Untuk kekuatan material itu skalanya 4 karena susah diwujudkan. Untuk menentukan bentuk model sendal itu juga 4. Menentukan variasi warna itu diberi skala 2, dan untuk pemilihan bahan material itu diberi skala 3. Nah, selanjutnya itu target, karena menentukan kualitas material itu baik gitu, dan kekuatan materialnya itu awet hingga 2-3 tahun yang kita inginkan. Dan menentukan bentuk model sendalnya itu flat shoes, karena kebanyakan perempuan itu menggunakan flat shoes. Menentukan variasi warnanya itu yang gelap dan terang, ada juga yang dikombinasikan. Dan pemilihan bahan materialnya itu yang buat kita nyaman. Nah, di sini kompetitor 1, kompetitor 2 dan perusahaan
yang kita punya, misalkan itu diberi simbol. Kalau untuk yang kompetitor 1 itu lingkaran, yang kompetitor 2 itu persegi, yang perusahaan yang dibuat itu segitiga. Nah, menurut pandangan saya gitu ya, jadi kompetitor 1 itu di sini tuh sebelumnya kita beri skala 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Nah, untuk kompetitor yang pertama itu kita beri skala itu 5. Jadi di sini untuk awetnya itu kita beri skala 4. Jadi kita taruh di sini. Dan untuk menentukan bentuk model sendalnya itu kita beri skala 2. Jadi di sini. Dan untuk menentukan variasi warnanya itu kita beri skala 4 di sini. Dan menentukan pemilihan bahan materialnya itu diberi skala 3. Jadi di sini. Lalu untuk yang kompetitor 2, menentukan kualitas materialnya itu kita beri skala 2. Jadi di sini kita taruh. Untuk kekuatan materialnya itu diberi skala 4. Jadi sama, kita taruh di sini. Untuk menentukan bentuk model sendalnya itu diberi skala 2. Jadi di sini. Di sini. Dan untuk menentukan varian warnanya itu diberi skala 3. Untuk menentukan pemilihan bahan materialnya itu beri skala 4 di sini. Dan untuk perusahaan yang dibuat yaitu diberi skala untuk menentukan kualitas materialnya itu 3. Jadi di sini. Dan kekuatan materialnya itu 4. Jadi di sini. Dan untuk menentukan bentuk model sendalnya itu 4 juga di sini. Menentukan variasi warnanya itu 5. Dan pemilihan bahan materialnya itu 4. Jadi di sini. Dari sini kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan lain yang sudah diasumsikan. Lalu kita dapat menarik garis di yang perusahaan kita. Lalu kita dapat mengetahui grafik dari perusahaan ini yang kita buat, yaitu perusahaan sendal.